Halo teman-teman, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok F akan membahas tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Sebelum kita memahami surplus ekonomi, marilah kita memahami pengertian surplus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional Penerbit Balai Pustaka, surplus adalah jumlah yang melebihi hasil biasanya, berlebihan, sisa. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua istilah surplus, yaitu surplus konsumen dan produsen. Sebelum kita mempelajari pengertian surplus konsumen, kita akan mengenal pengertian willingness to pay. Willingness to pay atau kesediaan untuk membayar adalah jumlah maksimum yang ingin dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa. Dan surplus konsumen adalah selisih antara jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk barang dan jasa dengan harga yang sebenarnya. Pada slide ini terdapat tabel dari contoh surplus konsumen. Pada tabel di atas merupakan jumlah maksimum yang ingin dibayar oleh 4 penggemar pada pelelangan sebuah album Kangen Band. Pada awalnya, sang penjual membuka harga dengan harga terendah, yaitu Rp10.000. Karena pembeli bersedia membayar dengan harga lebih tinggi, maka harga akan terus naik hingga harga tersebut berhenti pada John dengan harga tertinggi, yaitu Rp80.000 atau hingga Rp100.000. Maka otomatis ketiga penggemar lain tidak mendapatkan album tersebut. Karena tidak ada yang bersedia menawarkan melebihi Rp80.000, maka John hanya perlu membayar Rp80.000 dan dapat dikatakan John dapat menerima surplus konsumen sebesar Rp20.000. Pada slide ini, terdapat daftar dan kurva permintaan. Pada tabel menunjukkan daftar permintaan pembeli pada pelelangan album Kangen Band. Pada grafik, menunjukkan kurva permintaan yang dibuat dari tabel. Perlu kita ingat, pada grafik dan tabel terdapat tingkatan permintaan yang mencerminkan kerelaan pembeli untuk membayar. Hal ini akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Misalkan, pada harga lebih dari Rp100.000, permintaan terhadap album Kangen Band adalah 0, karena tidak ada pembeli yang bersedia membayar dengan harga segitu. Pada harga Rp80.000 hingga Rp100.000, permintaan terhadap album Kangen Band adalah 1, karena hanya John yang bersedia membayar dengan harga segitu. Pada harga Rp70.000 hingga Rp80.000, permintaan terhadap album Kangen Band adalah 2, karena hanya John dan Paul yang bersedia membayar dengan harga segitu. Pada harga Rp50.000 hingga Rp70.000, permintaan terhadap album Kangen Band adalah 3, karena hanya John, Paul, dan George yang bersedia membayar dengan harga segitu. Pada harga Rp50.000 hingga kurang dari Rp50.000, permintaan terhadap album Kangen Band adalah 4, di mana 4 penggemar tersebut bersedia untuk membayar. Pada slide ini kita akan membahas tentang mengukur surplus dengan kurva permintaan. Pada gambar pertama, ketika hanya satu album yang dilelang, maka jumlah permintaannya adalah 1, yaitu John, apabila harga barang di pasar adalah Rp80.000, sedangkan John bersedia membayar dengan harga Rp80.000 hingga Rp100.000, maka surplus konsumen John adalah Rp20.000. Pada gambar kedua, apabila hanya 2 album yang dilelang, maka jumlah permintaannya adalah 2, yaitu John dan Paul. Apabila harga barang di pasar adalah Rp70.000, sedangkan pada John beliau bersedia membayar dengan harga Rp80.000 hingga Rp100.000. Pada Paul, beliau bersedia membayar dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000. Maka surplus John adalah Rp30.000 dan surplus Paul adalah Rp10.000. Maka total surplus pada gambar 2 adalah Rp40.000.
Pada slide ini kita akan membahas bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen. Mari kita lihat gambar A. Pada gambar segitiga ACB menunjukkan selisih antara willingness to pay-nya konsumen dengan harga barang yang sebenarnya. Sehingga pada gambar segitiga ini menunjukkan surplus konsumen. Bagaimana kalau harganya berubah? Mari kita lihat gambar B. Misalkan harga awalnya di P1 dan Q1 dan surplus konsumennya terletak pada daerah ACB. Apabila harga mengalami penurunan dari P1 ke P2, maka jumlah permintaannya meningkat dari Q1 menjadi Q2. Bagaimana dengan surplus konsumennya? Pada awalnya, surplus konsumennya terletak pada segitiga ACB. Sekarang mengalami perubahan karena penurunan harga dari P1 menjadi P2. Maka surplus konsumennya terletak pada daerah AFD. Jadi, surplus konsumennya mengalami kenaikan. Besar kenaikannya adalah terletak pada daerah BCFD. Ini kalau harganya turun. Bagaimana kalau harganya naik? Misalkan, harganya dari P2 ke P1. Berarti, surplus yang semulanya AFD menjadi ACB karena mengalami penurunan surplus konsumen. Jadi kesimpulannya, apabila harga mengalami penurunan, maka surplus konsumennya akan meningkat. Sedangkan apabila harga yang mengalami kenaikan, maka surplus konsumennya akan turun. Produsen, biaya atau cost, adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan penjual dalam memproduksi sesuatu barang, atau bisa diartikan juga berapapun nilai yang harus membeli keluarkan kepada penjual untuk menghasilkan sebuah barang. Sedangkan surplus produsen atau producer surplus merupakan jumlah pembayaran yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikulnya, atau juga bisa diartikan jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Mengukur surplus produsen. Pada panel A, harga produknya 600.000 dan surplus produsennya adalah 100.000. Sedangkan pada panel B, harga produknya adalah 800.000, surplus produsennya 500.000. Jika dibuat grafik, itu menunjukkan kurva penawaran yang berkaitan dengan jadwal penawaran. Tinggi dari kurva penawaran berkaitan dengan biaya penjualan pada jumlah berapapun harga yang ditunjukkan oleh kurva penawaran. Kurva penawaran juga menunjukkan biaya dari penjual marginal, penjual yang akan meninggalkan pasar pertama kali jika harga turun lebih rendah. Pada panel A diasumsikan harga sebesar 600. Dalam hal ini, jumlah penawaran adalah 1. Sedangkan wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran sama dengan 100. Jumlah ini sama persis dengan nilai surplus produsen yang dihitung sebelumnya untuk latif. Pada panel B, penunjukan surplus produsen pada harga pasar sebesar 800. Dalam hal ini, wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran sama dengan luas total kedua persegi panjang. Luas wilayahnya adalah 500, yaitu nilai surplus produsen yang telah dihitung sebelumnya untuk latif dan lemi. Jadi kesimpulannya, luas wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran adalah surplus produsen pada sebuah pasar. Tinggi dari kurva penawaran adalah biaya penjual, sedangkan perbedaan antara harga dan biaya produksi adalah surplus produsen dari masing-masing penjual. Dengan demikian, luas wilayah total adalah jumlah surplus produsen dari semua penjual. Surplus produsen adalah wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran. Pada panel A, harga P1 dan surplus produsen adalah luas wilayah segitiga ABC. Sedangkan pada panel B menunjukkan apa yang terjadi ketika harga naik dari P1 ke P2. Surplus produsen sama dengan wilayah ADF. Kenaikan surplus produsen terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Para penjual yang sudah menjual sebanyak Q1, jumlah barang pada harga yang lebih rendah untuk P1.
Kenaikan dalam surplus produsen untuk penjual yang telah ada sama dengan luas wilayah persegi BCED. Kedua, beberapa penjual baru yang masuk ke pasar dikarenakan bersedia untuk memproduksi barang pada harga yang lebih tinggi, sehingga ada kenaikan jumlah penawaran dari Q1 ke Q2. Surplus produsen dari para pendatang baru adalah wilayah segitiga CEF. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Surplus konsumen dan surplus produsen adalah peralatan dasar yang digunakan oleh ekonom untuk mempelajari kesejahteraan pembeli dan penjual di sebuah pasar. Di sini ada cara mengukur surplus konsumen dan produsen. Yang pertama, surplus konsumen itu nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayarkan oleh pembeli. Surplus produsen, harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Total surplus, nilai barang bagi pembeli dikurangi nilai yang dibayarkan oleh pembeli, ditambah nilai yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Surplus total, nilai bagi pembeli dikurangi biaya penjual. Pada kurva di samping menunjukkan surplus konsumen dan produsen ketika pasar mencapai titik keseimbangan penawaran dan permintaan. Ketika pasar berada pada titik keseimbangan, harga menentukan pembeli dan penjual mana yang berkiprah di pasar. Contoh, pembeli menilai barang di atas harganya ditunjukkan oleh luas AE pada kurva permintaan, memilih untuk membeli barang. Pada pembeli yang menilai barang di bawah harganya ditunjukkan luas EB, tidak akan membeli. Para penjual yang biaya produk berada di bawah harga pada luas CE, kurva penawaran, memilih untuk memproduksi barang dan menjual, sedangkan penjual biaya produk lebih besar, harga pada luas ED, tidak memproduksi dan menjual barang. Fakta-fakta mengenai hasil akhir pasar. Yang pertama, pasar bebas mengalokasikan penawaran barang untuk membeli dan menilai paling tinggi yang diukur dari keinginan membayar. Yang kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksi dengan biaya paling murah. Dan yang ketiga, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar dan pemerataan. Di sebelah kurva di sebelah kiri terdapat keseimbangan di titik E, berarti surplus total bagi masyarakat GEJ. Namun jika kuantitas bukan di Q15 tetapi di Q1, jika ditarik ke atas, jadi surplusnya terbatas, sehingga surplus total bagi masyarakat hanya GTUJ, lebih kecil dibanding kuantitas di Q15. Dan selisihnya itu di titik ETEU, itu merupakan penurunan kesejahteraan. Penyebabnya kuantitasnya menurun dari Q15 ke Q1, maka jika kuantitas lebih kecil dari kuantitas keseimbangan, itu kesejahteraan total masyarakatnya turun. Namun jika kejadian sebaliknya, kurva di sebelah kanan, keseimbangan semula di E sehingga kuantitasnya di Q15 dan juga kuantitasnya justru lebih besar dari itu. Jika 15 bergeser ke Q2, dari E ke sisi penawaran terdapat tambahan biaya. Penawaran yang menunjukkan biaya yang ditanggung oleh produsen. Begitu juga konsumen yang mendapatkan manfaat. Manfaatnya sesuai kurva permintaan. Tambahan biayanya lebih kecil daripada tambahan manfaat. Itu berarti penurunan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga penurunan kesejahteraan itu selisihnya biaya tambah dari E ke N
Manfaatnya E ke R. Jadi E and R menunjukkan penurunan kesejahteraan disebabkan kuantitasnya naik dari Q15 ke Q2. Jadi kesimpulannya, jika kuantitasnya lebih besar atau lebih kecil, itu akan menyebabkan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan pada pemerataan E pada titik keseimbangan di E, itu menjamin bahwa barang dimiliki konsumen yang menilai tertinggi. Jika terdapat konsumen yang membayar lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan barang tersebut. Jika di sisi produsen dengan biaya terendah akan menjual barang ke pasar, itu merupakan karakteristik keseimbangan pasar. Maka jika kita kaitkan pemerataan keseimbangan pasar tidak bisa menjamin pemerataan. Jika tidak mampu, tidak dapat bersaing entah produsen dan konsumen. Sehingga efisiensi pasar bisa menjamin efisiensi tetapi belum tentu pemerata. Kesimpulan efisiensi pasar dan kegagalan pasar. Ada dua asumsi yang penting dalam hal ini, yaitu yang pertama, mengasumsikan pasar bercirikan persaingan sempurna. Namun dalam dunia nyata, persaingan seringkali jatuh dari sempurna. Kemampuan untuk mempengaruhi harga ini disebut dengan kekuatan pasar. Yang kedua, analisis kita mengasumsikan bahwa hasil akhir dari suatu pasar hanya berkaitan dengan kepentingan pembeli dan penjual untuk pasar itu. Namun, dalam dunia nyata, keutusan pembeli dan penjual seringkali mempengaruhi orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar itu. Kekuatan pasar dan eksternalitas adalah contoh dari sebuah gejala umum yang disebut dengan kegagalan pasar, yaitu kemampuan seberapa pasar yang tidak diatur untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika pasar gagal, kebijakan publik mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dan meningkatkan efisiensi ekonomi.